Shalom, selamat pagi. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama dari kitab Amos pasal 5. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal. Janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti akan masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel yang menceritakan tentang lebah. Lebah itu kalau dia jatuh pada sebuah gelas, maka biasanya dia hanya akan bisa berputar-putar di dalam, lalu kemudian dia mati di dalam gelas itu. Kenapa? Karena dia hanya berusaha mencari jalan keluar di sekelilingnya, di samping kiri kanan dan di depannya. Jadi dia hanya berputar-putar mencari jalan keluar yang ada di samping kirinya dan di depannya. Dia tidak bisa melihat ke atas, padahal di ataslah jalannya untuk dia bisa keluar dari gelas itu. Tapi dia tidak bisa melihat ke atas, sehingga dia hanya berputar-putar di dalam gelas itu dan pada akhirnya mati di dalam gelas itu. Nah, saudara, kadang-kadang sadar atau tidak, kita juga melakukan kesalahan yang sama seperti lebah itu. Kita tidak bisa melihat ke atas, kita tidak bisa melihat Tuhan di tengah segala pergumulan yang kita hadapi. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah nubuat Nabi Amos terhadap Israel, terhadap kerajaan Israel bagian utara, karena kerajaan Israel sudah terpecah dua ketika itu. Dan Nabi Amos ini menubuatkan tentang kerajaan Israel utara bahwa mereka akan hancur. Kalau kita lihat ayat yang kedua, dikatakan telah rebah dan tidak akan bangkit lagi Israel. Padahal saudara, kalau kita mempelajari bagian ini, maka ketika Nabi Amos menubuatkan tentang kehancuran Israel, baik Israel Selatan maupun Israel Utara, keadaan mereka masih dalam kejayaan. Mereka dalam keadaan yang kuat-kuatnya di masa itu. Mereka kuat secara politik, secara militer, secara ekonomi. Tapi justru di dalam kekuatan mereka itulah ada hal-hal yang hilang dari mereka. Kalau saudara baca, ada banyak hal yang hilang dari mereka, yang mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan teks bagian firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan kita atau memberikan sebuah informasi, salah satu hal yang hilang dari mereka. Jadi ada banyak hal yang hilang dari mereka dalam kitab ini, tetapi bagian firman Tuhan dari Amos 5 ayat 4 sampai 6 ini kita hanya akan melihat salah satunya saja. Apa yang hilang dari mereka, yang Tuhan tuntut supaya mereka kembali lagi, yang Tuhan tuntut dari mereka menurut teks ini adalah hubungan yang personal dengan Tuhan. Itu yang hilang dari orang Israel. Nah, saudara, mari kita melihat kembali teks ini. Kalau kita lihat kembali, maka kita akan menemukan ada dua kali kalimat yang sama. Di ayat 4 Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Lalu di ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, menarik untuk melihat bagian ini karena Tuhan tidak mengatakan carilah, dia tidak mengatakan dirinya dengan sebutan Elohim atau Adonai atau sebutan gelar yang lain yang biasa dipakai untuk menunjuk kepada Tuhan. Tapi dia langsung menunjuk kepada dirinya sendiri, carilah aku. Lalu di ayat 6 dikatakan carilah Tuhan. Tuhan di sini memakai huruf besar semua yang diterjemahkan dari kata YHWH, Yahweh, yang di dalam Alkitab Indonesia itu diterjemahkan dengan kata Tuhan menggunakan semuanya huruf besar. Saudara, kenapa Tuhan langsung menunjuk kepada dirinya sendiri? Ini menunjukkan sebuah hubungan yang personal yang hilang dari orang Israel. Nah, menarik yang lain lagi adalah kata carilah aku ini itu dikontraskan dengan nama-nama kota. Dikatakan jangan kamu pergi ke Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Berseba. Apa maksudnya nama Tuhan ini dikontraskan dengan nama-nama kota ini? Ternyata saudara, Betel ini itu adalah, atau nama-nama kota ini itu mempunyai sebuah hubungan yang bersifat spiritualitas terhadap orang Israel. Mereka melihat kota-kota ini itu
punya makna religius tersendiri bagi orang Israel. Kenapa? Karena Betel ini itu adalah tempat pertemuan antara Tuhan dengan Yakub. Lalu Gilgal ini juga punya sejarah tersendiri bagi orang Israel, karena Gilgal inilah kota pertama yang diduduki oleh orang Israel ketika mereka menduduki tanah Kanaan, dan disitulah tempat-tempat peribadatan awal orang Israel di tanah Kanaan itu di Gilgal, sehingga itu juga menjadi tempat bersejarah bagi mereka yang punya makna religius. Lalu Berseba ini adalah daerah yang pernah didiami oleh Abraham, oleh Ishak dan oleh Yakub, sehingga ketiga kota ini itu punya makna religius di mata orang Israel. Nah, menarik karena Tuhan tidak mengkontraskan dirinya dengan sesuatu yang terang-terangan bersifat dosa. Tuhan tidak bilang janganlah kamu pergi kepada penyembah berhala, atau janganlah kamu menyembah berhala, atau jangan kamu cari perlindungan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau mungkin Tuhan mengatakan janganlah kamu pergi kepada petenung-petenung dan sebagainya yang langsung bersentuhan dengan dosa. Tuhan mengkontraskan dirinya sendiri, carilah aku. Itu justru dengan tempat-tempat yang punya makna religius yang berhubungan dengan Tuhan sendiri. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini, yaitu bahwa orang Israel di saat itu mereka kehilangan hubungan personal dengan Tuhan, walaupun mereka masih tetap melakukan ritual-ritual keagamaan. Jadi secara ritual mereka masih terlihat beribadah, secara ritual mereka tetap masih menjalankan kepercayaan agama Yahudi mereka. Mereka tetap mengakui tempat-tempat ini sebagai tempat yang bersejarah. Betel, Gilgal, Berseba dan lain-lain memiliki sebuah makna religius. Mereka tetap mengenal Allah Yahweh, tapi yang hilang dari mereka adalah hubungan yang personal, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika Tuhan katakan carilah aku maka kamu akan hidup, dan kalau mereka tidak bertobat mereka akan dihukum. Nyatanya orang Israel tetap tidak bertobat. Mereka tidak menjaga hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga nubuat di ayat 2 tadi telah rebah Israel dan tidak akan bangkit lagi. Itu pada akhirnya terjadi. Mereka hancur berantakan. Saudara, mari kita belajar dari bagian ini bahwa keadaan kita memang berbeda-beda. Mungkin saja kita dalam masalah pergumulan, tetapi mungkin saja sebagian dari kita ada dalam kenyamanan hidup. Mungkin saja kita ada sebagian yang dalam kekurangan, tetapi ada sebagian yang ada di dalam kelimpahan. Mungkin saja ada yang sedang merasa jauh dari Tuhan, tetapi ada sebagian yang sedang giat-giatnya melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi apapun keadaan kita, marilah kita belajar pada teks ini, supaya kita tetap menjaga hubungan yang pribadi dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan secara personal. Kita tetap menjaga hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan, karena saudara, tidak pernah ada tempat yang aman yang menjamin sebuah kehidupan yang sesungguhnya selain kita bersandar kepada Tuhan. Maka benarlah apa yang teks ini katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya memberikan kekuatan, memberikan pelajaran bagi kami, supaya kami hidup dengan baik, tetap menyandarkan pengharapan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami tetap menjaga hubungan kami secara personal dengan Tuhan. Kami tetap menjaga hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk sepanjang hari ini, biar Tuhan yang lindungi sertai semua umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dalam setiap aktivitas yang dikerjakan, campur tangan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.